Hai semuanya, selamat malam dan selamat menikmati suasana horor. Sobat JS, kali ini tim JS mendapatkan sebuah kiriman cerita melalui email dari Sobat JS yang namanya ingin disamarkan. Ya, panggil saja Moko. Moko membagikan cerita pengalaman mendaki di Gunung Sumbing bersama teman-temannya. Buat teman-teman yang mau naik gunung, selalu ingat, jaga sikap, jaga bahasa, karena kita di situ itu tamu dan itu bukan tempat kita. Dan juga harus diingat persiapan mental, persiapan fisik, pengetahuan tentang tempat yang mau dikunjungi, dan juga alat itu penting. Sebelum lanjut ke video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke videonya. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan September 2021, Moko dan beberapa temannya memutuskan untuk mendaki di salah satu gunung di Jawa Tengah. Lebih tepatnya, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing merupakan gunung api yang terdapat di Jawa Tengah, dan ketinggian Gunung Sumbing ini di angka 3.371 mdpl. Mungkin bagi sebagian pendaki sudah familiar lah dengan Gunung Sumbing ini. Moko mengaku kalau dia bukanlah seorang pendaki. Hanya saja dia menyukai keindahan alam dan sebuah ketenangan. Moko berangkat ke Gunung Sumbing bersama 6 temannya, yaitu Nanto, Narko, Anggoro, Arto, Putro, dan Bagus. Mereka berangkat dari Klaten, Jawa Tengah. Sekitar pukul 9 pagi, mereka bertuju berangkat menggunakan sepeda motor. Karena mereka banyak berhenti dan berbelanja keperluan logistik, akhirnya mereka sampai di base camp itu sekitar jam 2 siang. Yang sebenarnya jarak tempuh dari Klaten ke Gunung Sumbing normalnya hanya memerlukan waktu 2,5 jam. Mereka pun langsung cross-check ulang tas kerilnya dan melakukan registrasi di base camp. Oh ya, di jalur yang akan mereka lewati ini ada sebuah tradisi khusus, yaitu setiap pendaki akan diberi kopi dan santan yang dikemas dalam sebuah plastik kecil. Setelah mengisi formulir dan administrasi, mereka diberi 1 orang 1 paket kopi serta santan dan diminta untuk membawa terus, tidak boleh sampai terpisah dengan tubuh ataupun pecah. Mereka memulai perjalanan menggunakan ojek yang langsung mengantarkan mereka ke gerbang pendakian. Akhirnya pendakian dimulai tepat jam setengah 3 sore. Mereka berjalan dengan formasi Moko berada di depan dan Nanto yang menjadi swiper. Awal perjalanan cukup menyenangkan, dihiasi candaan, ya meski ditemani cuaca mendung yang kadang merintikkan gerimis. Setelah mereka berjalan kurang lebih 1,5 jam, tepat setelah pos 1, ada sebuah tanjakan yang cukup curam dan sangat licin. Jadi mereka harus melewatinya satu persatu dengan bantuan tali yang sudah disediakan di tebing itu. Moko, Bagus, dan Putro sudah melewati tanjakan tersebut dan beristirahat di atas sambil menunggu yang lain. Saat mereka berempat ini sedang bergantian naik dengan tali, tiba-tiba mereka semua mendengar suara orang tertawa. Entah dari mana asal suara itu, sontak
Mereka bertujuh pun terdiam dan mencari asal suara itu. Si narko yang masih di tanjakan sempat berteriak memanggil suara tersebut. "Naik apa turun?" Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Gantian, Arta yang coba untuk memanggil. "Mas, naik apa turun?" Bukannya menjawab, suara itu malah tertawa semakin jelas. Didengar dari suara seperti suara bapak-bapak yang usia 30-40-an. Dan jumlahnya itu sekitar 3 orang. "Kok nggak jawab sama sekali ya?" tanya si Arta. "Perasaan kita tadi nggak berpapasan sama pendaki turun. Dan kita juga pendaki terakhir kan?" jawab si Nanto. Karena tetap tidak ada jawaban dari asal suara itu, mereka semua menghiraukan dan kembali untuk berjalan. Namun, salah satu dari 4 orang yang masih ditanjakan tadi, ada yang terpleset sambil berteriak. Ternyata yang jatuh si Arto. Mereka semua kaget mendengar suara Arto yang kesakitan. Dan tak lama dari kejadian itu, suara tertawa yang tadi sempat kita dengar tiba-tiba berubah menjadi suara yang sangat berat. Moko, Putro, dan Bagus ini langsung pergi tanpa menunggu mereka berempat. Teman Moko yang 4 orang ini juga langsung lari karena ketakutan. Sekitar 10 menit dari lokasi kejadian tadi, Moko, Putro, dan Bagus berhenti dan mereka menunggu 4 temannya tersebut. Selang beberapa menit, 4 temannya pun datang. Akhirnya, Moko dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ya, sekedar bikin kopi dan makan cemilan sambil berbincang-bincang bahas kejadian yang tadi. Mereka berbincang soal suara misterius tadi. Sebagian teman Moko mengaku sangat merinding ketika mendengar suara tertawa tersebut. Narko sempat menjelaskan kalau suara itu menertawakan Arta yang sedang jatuh dari tali yang ada di tebing tersebut. Tak lama Arta menjelaskan kalau saat itu dia bersama Bagus. Tapi Bagus terlihat diam saja tanpa membantu Arta saat dia jatuh. Moko, Putro, dan Bagus kaget mendengar pernyataan Arta yang menganggap tadi mereka berempat masih bersama Agus saat ditanjakan. Di situ, Moko sempat menjelaskan bahwa Bagus ini ikut bersama Moko dan Putro di atas. Namun, Nanto membantah pernyataan itu, serta menjelaskan kalau dia bersama Bagus di tanjakan. Arto juga mengiyakan dan berusaha meyakinkan kalau mereka bareng saat di tanjakan tersebut. Moko, Putro, dan Bagus kaget mendengar pengakuan mereka yang menganggap Bagus ini ada di bawah bersama mereka. Moko juga memperkuat penjelasannya bahwa Bagus bersama dia di atas dan menyuruh teman-temannya bertanya kepada Bagus ini untuk mengiyakan yang sebenarnya. Bagus juga memperkuat kalau dia memang bareng Moko dan Putro di atas. Mereka semua pun bingung. Mana mungkin Bagus bisa jadi 2? Semua terdiam sambil saling bertatap-tatapan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Mereka memutuskan untuk berjalan kembali menuju ke pos 2. Mereka bertujuan untuk ngecamp di pos 2 dikarenakan ada sumber mata air di sana. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya mereka mendengar suara azan maghrib yang samar-samar terbawa angin dari bawah. Moko dan teman-temannya memberhentikan perjalanannya sembari menunggu azan maghrib selesai. Di saat mereka berhenti untuk mendengarkan suara azan, tak lama langit mulai gerimis. Mereka bersiap memakai jas hujan dan senter karena hari sudah mulai gelap. Ditambah kabut yang semakin tebal yang mengurangi jarak pandang mereka saat berjalan.
Setelah selesai azan maghrib, mereka mulai berjalan kembali, namun kabut justru semakin tebal. Bahkan, pelang penunjuk arah pun benar-benar tidak terlihat sama sekali. Moko yang menjadi seorang leader selalu mengarahkan senternya ke depan dan ke bawah secara bergantian, karena jalur tertutup oleh kabut. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos 2. Mereka semua langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di sana terlihat hanya ada 1 tenda yang ngecamp di pos 2. Mereka mencari tempat untuk mendirikan tenda yang sedikit jauh dari tenda pendaki lain. Ya, karena mereka takut untuk mengganggu pendaki lain yang sedang beristirahat. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka mulai memasak dan makan malam. Putro yang sedang buang air kecil di dekat semak-semak sebelah tenda, tiba-tiba dia berteriak, "Ngapain di situ, Mas? Itu jurang." Mereka semua kaget dan menghampiri Putro. Mereka semua bertanya kepada Putro, "Ada apa, Put?" Putro menjawab kalau dia melihat ada seseorang yang di bawah sana. Mereka semua mencoba untuk mencari orang tersebut menggunakan senter. Namun, mereka semua tidak melihat siapapun di bawah sana. Kata si Moko, gak ada orang di sana dan mungkin Putro salah lihat. Akhirnya si Moko mengajak balik ke tenda karena gerimis sedikit deras. Akhirnya mereka balik ke tenda dan mulai makan lalu beristirahat. Beberapa orang sudah tertidur. Ada juga yang sedang bermain kartu. Karena Moko belum bisa tidur, Moko memutuskan untuk bikin dan minum teh sambil melihat suasana hutan di malam hari. Saat dia sedang duduk di samping tenda, Moko mendengar suara langkah kaki dari semak-semak. Moko pikir itu si Putro. Karena dari tadi dia selalu kencing terus. Moko memanggil Putro dan menyuruhnya kalau kencing jangan terlalu masuk ke dalam semak-semak. Takut ada ular atau jurang. Putro malah menyaut dari dalam tenda, "Kenapa, Mas? Siapa yang kencing?" Di situ Moko sempat syok dan kaget. Akhirnya Moko berusaha untuk tenang dan menjawab Putro bahwa nggak ada apa-apa. Meskipun di situ Moko sudah berpikir negatif. Akhirnya Moko pun tidur karena besok mereka harus bangun pagi untuk perjalanan summit attack. Sekitar pukul 4 pagi, mereka semua bangun. Moko yang ingin buang air kecil kaget melihat di samping tenda ada setumpuk sayuran busuk. Mereka semua kaget mendengar suara Moko dan semua keluar melihat tumpukan sayur yang busuk itu. Dan mereka semua kaget, padahal kemarin malam tidak ada tumpukan sayur dan tempatnya itu juga bersih. Moko menyuruh teman-temannya untuk membiarkan dan bersiap-siap untuk summit attack. Setelah bersiap dan sarapan, mereka mulai jalan pukul 4:30 pagi. Mungkin karena perkiraan logistik yang salah, baru setengah jalan mereka sudah kehabisan air dan makanan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan mereka masih jauh dari puncak. Beberapa dari mereka mulai menyerah karena tanpa air minum, yang membuat tubuh mereka semakin lemas. Namun mereka tetap memutuskan untuk lanjut karena si Bagus ini baru pertama kali mendaki dan ingin melihat puncak. Dan akhirnya mereka berhasil sampai puncak sekitar jam 11 siang. Bener-bener pemandangan itu langsung, view-nya itu Gunung Sindoro. Indah banget. Setelah beberapa menit mereka di puncak, akhirnya gerimis datang dan kabut tebal mulai turun. Karena kekurangan air, Nanto mengeluh bahwa kepalanya itu mulai pusing. Yang lainnya juga sangat kelelahan dan kehausan. Anggoro berinisiatif untuk bilang ke teman-temannya untuk duluan agar bisa mencari air di sumber mata air dan bisa memasak untuk mereka makan. Karena menurutnya dia masih punya banyak tenaga untuk mencari air. Mungkin Moko khawatir. Akhirnya dia juga ikut untuk turun mendahului teman-temannya bersama Anggoro
untuk membantunya mencari air. Sebelum turun, Moko sempat berpesan kepada 5 temannya tersebut untuk turun bareng dan tidak boleh ada yang ditinggal, harus selalu bareng. Setelah sampai camp, Moko dan Anggoro berbagi tugas untuk memasak dan mencari air. Singkat cerita, setelah menyiapkan makanan dan minuman, tak lama kemudian mereka berlima pun datang. Moko ini bertanya kepada teman-temannya, namun mereka sudah merasa kelaparan, kehausan. Akhirnya mereka pun mulai makan dan Nanto mulai bercerita kepada Moko dan Anggoro. Jadi sewaktu mereka di atas, mereka berlima ini mengalami sebuah kejadian yang aneh, di mana Narko dan Nanto berpisah dengan Bagus. Arta dan Putro bercerita kalau mereka serasa ditelan kabut yang sangat pekat. Di saat kabut tebal, Nanto sempat panik karena tidak bisa melihat saat kabut tebal. Akhirnya Narko berusaha menenangkan Nanto dengan cara sebat dulu lah, biar suasana sedikit tenang. Setelah beberapa saat, kabut mulai memudar dan mereka berdua kembali berjalan untuk turun. Akhirnya mereka berlima bertemu di salah satu persimpangan dan beristirahat sebentar. Dan tak lama kemudian mereka mulai kembali untuk turun. Namun, mereka semua merasa ada yang aneh dengan sikap Putro. Karena Putro sedari tadi hanya diam dan berjalan dengan menundukkan kepala. Arta yang sempat bertanya kepada Putro, namun Putro tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Arta dan malah berjalan semakin cepat. Mereka semua mencoba untuk menyusulnya dan benar, jelas-jelas jalur itu cuma ada satu dan itu pun sangat jelas. Tapi Putro malah mengambil arah ke arah jurang. Arta ini berteriak. Si Bagus ini langsung berlari dan menangkap si Putro. Setelah Bagus memegangi Putro, lalu mereka duduk dan menyadarkan Putro ini. Ternyata dari tadi Putro sudah berhalusinasi sampai berjalan secara tidak sadar. Setelah mereka makan dan bercerita soal Putro, akhirnya mereka ketiduran. Saat itu sekitar jam 3 sore. Saat itu Arto bangun lebih dulu dan melihat jam sekitar 5 sore. Akhirnya Arto langsung membangunkan semua teman-temannya. Dikarenakan logistik mereka sudah habis, mereka harus cepat turun dan gak memungkinkan juga untuk ngecamp kembali di hutan. Akhirnya mereka semua bersiap-siap, packing, dan tepat setelah azan maghrib, mereka semua turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ini formasi berbeda. Anggoro yang ada di depan dan Putro yang jadi sweeper. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Putro ketakutan dan mendahului yang lainnya. Sontak mereka semua berhenti dan bertanya kepada Putro. Dan di situ Putro mendengar suara yang entah dari mana asalnya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk istirahat dan menenangkan diri dulu di pos bayangan. Setelah beberapa saat mereka diam. Ternyata benar ada suara orang berbincang dari arah atas. Setelah diamati, ternyata ada sorotan senter. Ternyata suara itu berasal dari rombongan yang akan turun. Mereka pun menyapa rombongan Moko. Mau turun apa naik mas? Dijawab Moko, mau turun mas. Setelah diamati Moko, ternyata mereka itu rombongan tim SAR. Berjumlah 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang sedang digendong salah satu tim SAR. Tim SAR mengajak mereka untuk turun bersama. Moko serta teman-temannya menyetujuinya karena berasa lebih aman lah kalau bersama tim SAR. Di saat berjalan, Moko coba bertanya kepada salah satu tim SAR, "Itu mbaknya kenapa pak?" Tim SAR ini menjawab, "Tadi dia itu keseleo di atas mas. Akhirnya kita tolongin," jawab salah satu tim SAR. Setelah beberapa menit berjalan, samar-samar suara azan Isya pun terdengar. Ketua rombongan tim SAR mengajak Moko dan teman-temannya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara azan. Namun, baru saja mereka berhenti, tiba-tiba perempuan ini yang digendong tadi kesurupan.
dan langsung berteriak serta menangis kencang. Mereka semua kaget dan merinding. Ketua tim SAR menyuruh kita semua untuk membacakan ayat suci Al-Quran kepada perempuan tersebut. Bukannya berhenti, malah semakin kencang tangisan dari perempuan itu. Tepat setelah azan berhenti, perempuan itu sadar dan tim SAR tadi langsung mengajak kita untuk cepat-cepat turun. Ini udah nggak beres. Ayo cepat turun dan fokus ya. Jangan ngelamun, fokus. Ucap salah satu tim SAR. Saat itu, formasi dari rombongan Moko sudah tidak teratur. Moko jadi yang paling belakang. Sampailah mereka di salah satu tanjakan yang kemarin mereka mengalami sebuah kejadian suara tertawa. Mereka semua harus turun secara bergantian. Saat Moko bersiap untuk turun, Moko melihat di bawah itu sudah banyak sekali orang. Bahkan kalau dihitung ada lebih dari 50 orang. Padahal saat itu hanya ada rombongan Moko dan rombongan tim SAR. Karena rombongan tim SAR berjalan sangat cepat dan beberapa teman Moko juga berusaha untuk mengejarnya, jarak antara rombongan Moko dan tim SAR sekitar 30-50 meteran lah. Itu pun sudah tidak terlihat. Moko ketinggalan saat menuruni tanjakan tadi. Saat Moko turun menggunakan tali, Moko berasa kalau ada yang mengayunkan tali yang dipegang oleh Moko dari atas. Langsung Moko mengarahkan senter ke atas dan tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, diayunkanlah lagi tali yang Moko pegangi itu. Namun kali ini ayunannya agak kencang hingga Moko terjatuh. Senter yang dibawa oleh Moko tiba-tiba mati. Di situ Moko sedikit kesal karena ditinggal oleh rombongannya dan juga diganggu sama makhluk halus. Moko berteriak dengan nada yang sangat kesal. Anggoro yang ada di depan mendengar dan sadar kalau Moko ketinggalan. Akhirnya dia mengajak semua rombongan untuk berhenti menunggu Moko dan tidak mengejar rombongan tim SAR. Akhirnya Moko bertemu mereka. Karena kesal, Moko mengajak mereka semua untuk berhenti tepat di pos 1. Di situ, Moko kesal serta memutuskan untuk istirahat dan tidak bareng bersama tim SAR. Setelah duduk, Moko teringat saat petugas base camp bilang kalau jangan lama-lama istirahat di pos 1, apalagi malam hari. Mungkin karena Moko terlanjur emosi dan tidak memperdulikannya. Namun setelah beberapa menit mereka duduk, tiba-tiba mereka semua mencium bau yang sangat menyengat dan berbeda-beda. Ada yang mencium bau badan, ada yang mencium bau busuk. Karena mulai merinding, akhirnya mereka mulai berjalan kembali. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Di tengah perjalanan turun, bau yang tadi dicium oleh mereka semakin kuat, disertai suara lirih yang memanggil mereka. Itu suara perempuan. Mereka semua kaget. Dan sekarang, mereka mulai berjalan dengan beriringan dan dipercepat langkahnya. Sampai akhirnya, mereka sampai di warung dan beristirahat sebentar. Tak lama, akhirnya mereka naik ojek untuk lanjut ke base camp. Sesampainya di base camp, mereka bertemu dengan perempuan yang digendong tadi, yang dimana sekarang sudah nampak sehat dan bisa berjalan normal. Karena penasaran, Narko menghampirinya dan bertanya kepada cewek tersebut. Si cewek tersebut hanya menyahuti tidak apa-apa dan mengucapkan terima kasih untuk tehnya yang diberi saat dia kesurupan. Tak lama akhirnya perempuan itu mau bercerita bahwa tadi saat turun summit, dia tiba-tiba datang bulan di saat belum jadwalnya. Setelah itu kejadian-kejadian aneh pun muncul. Dia merasa ada yang memegangi kakinya sampai dia tidak bisa berjalan. Salah satu temannya yang membawa HT lalu menghubungi tim SAR. Dan saat ditanjakan pas turun tadi, dia melihat bahwa dirinya dikelilingi sosok kakek-kakek, nenek-nenek, mas-mas, dan mbak-mbak dengan kostum pendaki dan jumlahnya itu banyak sekali. Di saat Arta jatuh tadi, dia merasa kalau kakinya seperti ada yang menarik turun. Dan Sinanto sudah sembrono karena dari rumah dia membawa sesuatu yang diberi oleh kakeknya. Teman-temannya juga kaget
saat melihat isi tas selempangnya si Moko. Ternyata kopi dan santan yang diberi pihak Basecamp tadi itu pecah. Mungkin itu memicu seluruh gangguan yang dialami oleh Moko dan teman-temannya. Oke, itulah kiriman cerita dari Mas Moko melalui email tim Jangan Sendirian. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video horor ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.